Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Larasati. Saya akan mempraktikkan SPSS mengenai analisis konjoin kerbau yang ada di Banten berdasarkan bentuk morfologinya. Yang pertama-tama kita harus membuka SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Lalu kita harus menyiapkan datanya. Untuk menyiapkan datanya, saya sudah menyiapkan yaitu dalam kali ini yaitu ada bentuk tanduk, jenis kelamin atau seks dan frekuensi. Lalu karena ini saya sudah siapkan, saya copy terlebih dahulu, lalu saya masukkan ke dalam SPSS. Lalu kita ke variabel view untuk menamai setiap variabel. Yang pertama saya namai bentuk underscore tanduk, lalu yang kedua kita namai seks, lalu yang ketiga kita namai frekuensi. Nah, untuk bentuk tanduk dan seks ini adalah termasuk data nominal, sedangkan yang frekuensi termasuk skala. Lalu setelah itu kita ke values. Di values ini kita akan menamai sesuai dengan atributnya. Yang pertama yaitu bentuk tanduk. Untuk bentuk tanduk yang pertama adalah baik untuk yang data pertama diberi label kerung jenis pertama, lalu add. Untuk yang kedua ada dengklek, yang ketiga ada dongkol, lalu yang keempat ada royom, yang kelima ada tukul, yang keenam ada capang, yang ketujuh ada keyep, yang kedelapan ada baplang, lalu yang kesembilan ada daplang. Mohon maaf, ditaruh ke label daplang. Lalu yang ke-10 ada ke bawah, lalu yang ke-11 ada tekel. Kita add semuanya, lalu kita oke. Setelah kita oke, kita kembali ke yang kedua, yang ke seks, yang kita namai pertama yaitu label. Untuk label sendiri ada jantan yang nomor 1, dan yang kedua ada betina. Lalu kita ketik oke lagi. Setelah itu saya akan mengubah desimalnya menjadi 0 agar mudah dipahami. Setelah itu saya kembali lagi ke data view. Setelah ada di data view, sudah terlihat di sini bagaimana atribut yang terangkai dengan atribut bentuk tanduk dengan seks. Lalu kita ke data. Setelah itu weight cases. Setelah itu untuk frekuensi, weight casesnya akan berdasarkan frekuensi. Lalu kita ketik panah, ketik oke. Sudah ada weight by frekuensi, maka dari itu setelah itu kita langsung saja ke analyze, lalu ke dimension reduction, ke korespondensi analisis. Untuk bentuk tubuh tanduk saya akan masukkan ke dalam baris, sedangkan seks saya akan masukkan ke dalam kolom. Sebelum itu bentuk tanduk kita beri
minimumnya 1 dan maksimumnya 11 karena jumlahnya tadi ada 11. Lalu kita update, kita continue. Setelah itu untuk sek kita kasih minimum 1 dan maksimum 2 karena hanya ada 2. Lalu kita continue lagi, kita ke model. Di sini untuk model pastikan dimensinya ada 2, lalu chi-square dan seperti ini. Untuk statistik, row profil dan kolom profil kita centang, lalu kita ketik continue. Lalu untuk plot di sini kita row point dan kolom point juga dicentang, lalu kita ketik continue lagi. Setelah itu kita ketik OK. Maka dari itu sudah muncul hasil-hasil dari analisis korespondensi. Dapat dilihat di sini. Lalu kita akan masukkan ke dalam Word dengan cara ini. Filenya kita akan ubah menjadi output korespondensi. Setelah itu kita ketik OK. Lalu setelah itu, dikarenakan apabila hanya menggunakan jenis kelamin dan bentuk tanduk hanya akan ada muncul satu dimensi, maka untuk memunculkan dimensi lain sehingga menghasilkan suatu grafik diperlukan data lagi, yaitu data mengenai lokasi-lokasi di Banten dan bentuk tanduknya. Di sini lokasinya ada 6 buah, sehingga kita bisa membuat SPSS lagi ke new filenya. Tunggu sebentar. Lalu untuk datanya sudah saya siapkan sebelumnya, ada total 66 data. Lalu kita masukkan, kita copy terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam SPSS. Langsung kita ke variabel view. Untuk yang pertama ada lokasi, yang kedua ada bentuk, tanduk, lalu yang ketiga ada frekuensi. Nah, untuk desimalnya saya kurangi dulu menjadi 0 agar mudah dipahami. Lalu kita ke value lagi. Untuk value yang pertama, lokasi ini ada di. Lalu untuk yang value nomor 1 kita kasih, untuk lokasi adalah Nanggerang. Kita add. Lalu yang kedua ada Cilegon. Lalu yang ketiga ada KB Gira. Yang keempat ada R ended. Lalu yang kelima ada R Ragil. Lalu ada yang keenam ada Bugel. Lalu kita add, kita ketik OK, dan untuk yang bentuk tanduk ini kita mengulangi dari awal seperti yang atas tadi, yaitu yang pertama adalah kerung, yang kedua ada dengklek, yang ketiga ada dongkol. Kita periksa dulu apakah sudah, lalu kita ketik OK lagi. Nah, untuk measure-nya yaitu yang lokasi adalah nominal dan yang bentuk tanduk juga nominal, sedangkannya ini adalah skala yang frekuensi. Setelah itu seperti yang selanjutnya, yang tadi kita ke weight classes, lalu kita ke frekuensi, kita masukkan, kita ketik OK. Lalu
kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita dimensi reduction, lalu ada korespondensi analisis. Setelah itu untuk lokasi saya masukkan ke dalam baris dan bentuk tanduk saya masukkan ke dalam kolom. Untuk define range-nya saya kasih minimum 1 dan maksimal 6 karena ada 6 daerah tadi. Setelah itu kita klik continue dan bentuk tanduknya yang pertama minimumnya 1, maksimumnya 11 karena ada 11, kita continuekan. Lalu kita ke model. Untuk model seperti ini dan statistik, row profil dan kolom profil kita centang. Setelah itu untuk plot sendiri juga row kolom dan kolom poin kita centang. Kita klik continue serta kita klik OK. Setelah itu kita lihat langsung kepada row dan kolom poin. Di sini row dan kolom poin ini sudah sesuai dengan jurnal. Maka dari itu untuk membedakan bentuknya kita klik kedua kali. Setelah klik 2 kali kita tekan bentuk tanduk. Setelah kita tekan bentuk tanduk akan saya ganti agar mudah dipahami. Kita apply dan bentuk tanduk sekarang sudah segi 4. Setelah itu kita silang dan sudah selesai. Kita ke Word, output korespondensi kedua, klik OK. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.